Bikin geger, serius guys. Ini si Bjorka, si hacker itu bongkar dalang di balik pembunuhan Munir. Akan saya jelaskan lengkap semua, saya jelaskan semua. Jadi tonton sampai akhir guys ya. Jadi di artikel ini si Bjorka nge-share ini yang kalian tunggu-tunggu. Saya spill dalang di balik pembunuhannya Munir. Setelah saya buka, isinya adalah artikel di mana dia ngetik Who Kills Munir. Semuanya bahasa Inggris, akan saya terjemahkan, tapi dia ngasih sebuah foto di mana ini adalah foto dari Muhdi Purwo Pranjono, dan ini juga dia nge-share sebuah detail identitas dari si Purwanjono ini, lengkap nama dan sebagainya, dan ini juga detail artikelnya. Semuanya bahasa Inggris tapi sudah saya terjemahkan, jadi silakan didengarkan guys ya. Oke, yang pertama, saya akan memberi Anda nama jika Anda bertanya siapa yang berada di balik pembunuhan Munir. Dia adalah Muhdi Purwanjono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya. Munir adalah koordinator kontras yang sangat vokal mengungkapkan bahwa pelaku penculikan 13 aktivis periode 97-98 adalah anggota Kopassus yang dikenal dengan tim Operasi Mawar. Akibat pengungkapan itu, Muhdi Purwo Pranjono, Komandan Jenderal Kopassus, menjadi tidak senang dengan Munir. Akibatnya Muhdi harus diberhentikan dari jabatan barunya selama 52 hari. Muhdi diangkat menjadi Kepala Deputi 5 BIN pada 27 Maret 2003, posisi yang membuka banyak peluang untuk menghentikan aktivis korban mendiang Munir yang merugikan terdakwa. Muhdi memanfaatkan jaringan monorganik BIN Polikarpus Bidihardi Prianto, pilot PT Garuda Indonesia Airways, untuk membunuh jiwa Munir. Karena saat ini diketahui Munir akan terbang ke Belanda menggunakan Garuda Indonesia. Polikarpus kemudian ditempatkan sebagai staf keamanan penerbangan sehingga dia bisa mengambil penerbangan PT Garuda Indonesia Airways termasuk pesawat yang akan nantinya ditumpangi Munir. Lebih lanjut dijelaskan bagaimana Polikarpus membuat surat rekomendasi kepada PT Garuda Indonesia Airways untuk ditempatkan di corporate security. Draft surat itu diketik Polikarpus menggunakan komputer di ruang staf Deputi 5 BIN. Setelah selesai surat itu kemudian dikoreksi oleh saksi Budi Santoso yang sempat bertanya, ini untuk apa? Dua guys ya, Poli menjawab, Pak, saya mau ikut corporate security karena banyak masalah di Garuda. Alasannya corporate security guys ya. Budi Santoso juga bersedia mengoreksi surat tersebut karena mengetahui Poli adalah jaringan non-organik Muhdi. Poli kemudian membawa surat itu ke kamar Muhdi. Selang beberapa hari, Poli memberitahu Budi Santoso, Pak, saya mendapat tugas dari Pak Muhdi Purwo Pranjono untuk membunuh Munir. Surat tersebut kemudian ditandatangani dan dimasukkan ke dalam amplop BIN bernomor R45142004 yang kemudian diserahkan langsung oleh Poli kepada Indra Setiawan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Airways. Poli akhirnya ditugaskan sebagai staf keamanan perusahaan seperti yang diminta. Selanjutnya, Poli menelepon ponsel Munir yang diterima Suciwati untuk menanyakan kapan Munir akan berangkat. Suci menjawab bahwa suaminya akan berangkat Senin 6 September 2004 dengan pesawat Garuda Boeing 747-400 nomor penerbangan GA974. Poli juga mengatur agar bisa ikut penerbangan sebagai ekstra kru. Poli seharusnya menjadi pilot utama untuk penerbangan ke Peking, Cina dari 5 September sampai 9 September. Maka pada Senin malam, Poli berhasil menerbangkan pesawat bersama Munir yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 23.32 WIB. Setelah terbang sekitar 120 menit, pesawat mendarat di Bandara Changi, Singapura. Poli yang sudah lebih dulu bertemu dengan Munir membawa korban ke Coffee Bean melalui gerbang 42. Munir menunggu Poli yang memesan 2 minuman yang salah satunya sudah diberikan racun arsenik kepada korban. Munir menghabiskan minuman yang diberikan Poli. Selanjutnya, Munir kembali ke pesawat untuk melanjutkan penerbangan. Sementara itu, Poli kembali ke Jakarta Selasa sekitar pukul 0.47. Poli menghubungi Budi Santoso dan mengatakan menemukan ikan besar di Singapura. Sementara itu, Munir meninggal 2 jam sebelum pesawat mendarat ke atas langit Rumania di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Berdasarkan hasil otopsi pihak berwenang Belanda, tubuh Munir mengandung 3,1 mg racun arsenik. Ada proses pengadilan dalam kasus ini, namun tabir misteri tidak pernah terungkap dengan jelas. Guys, putusan hakim terhadap terdakwa Muhdi pada Rabu 31 Desember 2008 jauh dari tuntutan jaksa 15 tahun penjara. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan pembunuhan Munir sesuai dakwa jaksa. Jadi malah nggak terbukti guys ya si Muhdi ini, dan nggak malah dipenjara gitu loh.
Kata Ketua Majelis Hakim Soehartono, 3 orang yang pernah duduk di kursi penjara atas tujuan melakukan pembunuhan Munir menghirup darah bebas. 1. Indra Setiawan, mantan Direktur Utama PT Garuda, yang divonis Majelis Hakim karena ikut pembuatan surat palsu, telah dibebaskan setelah menjalani 1 tahun penjara. Polikarpus yang dituduh sebagai algojo pembunuhan Munir dibebaskan pada 28 September 2014. Sementara itu Muhdi bahkan dibebaskan dari tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap aktivis tersebut. Tak lupa AM Hendro Priyono penjabat sebagai Ketua BIN dan Megawati menjabat sebagai Presiden. Jadi tidak mungkin seorang wakil bisa bertindak sendiri. Presiden Joko Widodo juga berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Janji Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian Munir kembali ditagih karena sejak kontrak dibuat, kasus Munir masih dalam penanganan. Kasus kematian Munir bahkan terancam kadaluarsa jika tidak ada penuntutan atau status pasien tidak berubah menjadi pelanggaran HAM berat. Apa yang terjadi dengan janji Anda, Pak Jokowi Presiden? Nah, jadi si Biorka ini kelihatannya dia menagih janji dari Pak Jokowi guys, yang katanya mau menuntaskan kasus Munir sampai sekarang belum diurus, dan Biorka sudah membongkar semua dalang dibalik pembunuhannya. Jadi gimana menurut kalian guys? Tolong tag di kolom komentar ya.